memilih kawasan Malioboro karena pada saat Bapak dosen memberikan contoh, salah satu tempatnya yaitu sebuah pasar yang kemudian menjadikan kami pandangan untuk memilih Malioboro karena Malioboro merupakan ikon Jogja yang banyak didatangi orang dari berbagai wilayah, baik mancanegara maupun di dalam negeri. Di sana kita dapat menjumpai pengunjung dari latar belakangnya masing-masing, daerahnya masing-masing, dengan pengalamannya juga. Nah, di sini kami dapat berjumpa, bertukar pikiran dengan Bapak Satpam, dengan Pak UPT, dengan masyarakat yang ada seperti pengunjung, pedagang, dan masyarakat sekitarnya. Dari hal tersebut, kami jadi banyak mendapatkan ilmu serta pengalaman dari interview kami. Sila pertama, Indonesia memiliki banyak keragaman, salah satunya yaitu keberagaman antara umat beragama. Pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Pengaplikasian di sila ini yaitu tersedianya tempat ibadah atau sembahyang di area umum, lalu toleransi keberagaman antara satu dengan yang lain, hubungan kerukunan dengan rekan yang memiliki perbedaan keyakinan, dan pada saat adanya hari besar keagamaan, ada sesuatu yang dilakukan antara umat beragama seperti pergantian shift kerja atau pemberian bingkisan. Lalu, pemaknaan Pancasila melalui narasumber pertama yaitu konotatif karena sumber pertama narasumber paham tentang toleransi dan kerukunan antara umat beragama, namun orang di sekeliling masih dalam satu ruang lingkup agama yang sama. Jadi, pengaplikasian belum terlaksana. Sedangkan narasumber kedua dan ketiga dinotatif karena paham dan telah menjalankan salah satunya yaitu dengan adanya pergantian shift saat hari besar keagamaan. Lalu, melalui hasil observasi dan wawancara di kawasan Malioboro, narasumber 1, 2, dan 3 itu telah memahami bagaimana betapa pentingnya kerukunan dan toleransi antara umat beragama. Mereka juga telah menjalankan praktik nilai pada sila pertama. Secara umum, masyarakat di kawasan Malioboro telah menunjukkan upaya yang baik dalam menerapkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai sila kedua. Hal itu terlihat dari praktik yang ada di kawasan Malioboro. Pertama, sikap saling menghormati antar sesama pedagang, pengunjung, dan satpam. Kedua, masyarakat tersebut ramah terhadap sesama. Ketiga, keharmonisan hubungan interaksi satu dengan yang lain, tidak ada persaingan atau perselisihan, saling kompak membantu dan menghargai. Keempat, upaya pelestarian budaya lokal yang masih kental seperti batik, kerajinan tangan, dan makanan khas. Kelima, terdapat tradisi menyanyikan lagu kebangsaan di hari Senin dan Kamis yang dinyanyikan secara berdiri dan bersama hingga menghentikan aktivitas sebentar. Pemaknaan Pancasila secara verbal sudah jelas karena penggunaan bahasa dan komunikasi yang sopan, santun hingga menghargai dan menghormati satu sama lain. Narasumber kedua termasuk konotatif dikarenakan memahami nilai keberagaman pedagang dan pengunjung dari berbagai latar belakang dan pedagang yang membantu sesama ketika ada kesulitan. Kemudian narasumber ke-1 dan ketiga termasuk denotatif karena memaknai secara langsung nilai Pancasila dikarenakan mereka bertugas menjaga keamanan dan ikut serta adil dalam layanan publik. Apabila ada penyimpangan seperti pencurian, maka langsung dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hasil dari observasi dan wawancara di kawasan Malioboro secara menyeluruh, semua narasumber mengatakan bahwa interaksi sosial dengan masyarakat lain terjalin suasana yang akrab dan harmonis. Selain itu, mereka juga telah menjunjung tinggi kemerdekaan Indonesia dengan menyanyikan lagu kebangsaan setiap hari Senin dan Kamis yang dilaksanakan secara serentak. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang berluas. Dari Sabang sampai Merauke, hiduplah rakyat Indonesia dengan berbagai suku, agama, adat istiadat, budaya. Dan meskipun seperti itu, tapi kita tetap satu Indonesia. Seperti yang berbunyi dalam sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia dengan tercantum dalam Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna berbeda-beda tetapi tetap satu. Masyarakat Malioboro
teman-teman yang beragama non-muslim, yang kemudian memberikan kesempatan bagi teman-teman yang beragama muslim untuk memperingati hari raya tersebut dan beribadah ke masjid. Dan sebaliknya, contohnya bila mana memperingati hari raya Natal, nanti teman-teman muslim ataupun teman-teman non-muslim lainnya yang tidak memperingati hari raya Natal akan menggantikan shift kerja yang kemudian nantinya memberikan kesempatan teman-teman non-muslim yang beragama Kristen ataupun Katolik untuk beribadah di gereja dan merayakan hari raya tersebut. Selain itu, di Malioboro, pada saat hari Kamis dan Senin, itu akan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara serempak di seluruh kota Yogyakarta pukul 10 siang. Nah, selanjutnya yaitu pemaknaan Pancasila dari narasumber 1, 2, dan 3 memiliki makna verbal karena masyarakat di Malioboro memiliki latar belakang keberagaman yang berbeda-beda, tapi mereka memiliki rasa toleransi dan saling tolong-menolong satu sama lain. Juga mengikuti menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap pukul 10 pada saat hari Senin dan Kamis sebagai bentuk cinta tanah air dan satu Indonesia. Selanjutnya narasumber 1, 2, dan 3 memiliki makna konotatif dan identitatif. Indonesia terdiri dari ragam suku, agama, dan bahasa serta budaya. Tapi mereka saling hidup rukun meskipun perbedaan tersebut ada, tetapi itu tidak menjadi penghalang kami, yaitu kami tetap satu Indonesia dan satu nasionalis. Kemudian untuk sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana dari narasumber 1, 2, dan 3 memberi pernyataan bahwa di kawasan Malioboro sudah terjadi interaksi yang mencerminkan sila tersebut, seperti adanya kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Kemudian pada saat pemilu itu ada pergantian shift jaga untuk semua masyarakat kawasan Malioboro yang dimana nantinya mereka akan memakai hak pilih mereka. Pemaknaan Pancasila tersebut termasuk ke dalam denotatif karena mereka sekadar tahu mengenai sila tersebut namun belum terlalu memaknai, tetapi secara tidak sadar mereka sudah menerapkan kegiatan dari nilai Pancasila sila keempat, seperti terjadinya musyawarah untuk kesepakatan harga dengan cara menawar yang dilakukan pembeli dan penjual, kemudian saling menghargai menghormati pendapat orang lain, bergotong royong dalam membantu keberlangsungan kegiatan pasar, dan selalu bersikap jujur dalam kegiatan jual beli. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Praktik nilai yang ada pada kawasan Malioboro yaitu yang pertama, penegakan hukum yang adil. Menegakkan hukum secara adil tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik seseorang. Seperti contohnya saat ada maling dan pihak UPT itu sigap tanpa menghakimi maling tersebut. Lalu yang kedua, memberikan pelayanan publik yang merata, yaitu memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Yang ketiga, ada pembangunan infrastruktur. Membangun infrastruktur yang merata untuk mengurangi kesenjangan antara pedagang kaki lima dengan toko di Malioboro dan pedagang pasar yang ada di Pasar Beringharjo. Lalu dengan adanya teras Malioboro yang disediakan untuk pedagang kaki lima di Selasar Malioboro yang dipindahkan. Lalu pemaknaan Pancasila secara menyeluruh dapat dikatakan dengan konotatif karena pada narasumber kedua sudah mengetahui, memahami nilai dan norma Pancasila, namun belum menerapkan nilai dari sila tersebut. Kemudian narasumber pertama dan ketiga telah dikatakan denotatif karena telah memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut secara adil dalam tugasnya. Narasumber tiga itu bersikap adil kepada pengunjung baik dalam maupun luar negeri, dengan contoh pada pengunjung luar negeri yang datang hadir dan bertanya kepada pihak UPT-nya itu sigap menjawab, namun ada keterkendala bahasa. Sedangkan dari pihak luar negeri, pengunjung luar negeri ini memberikan Google Translate kepada pihak UPT dan pihak UPT itu langsung memberikan arah pada pengunjung tersebut. Demikian dari sila kelima. Terima kasih. Kesimpulan dari pemaparan di atas adalah bahwa masyarakat di kawasan Malioboro telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menjalankan nilai-nilai seperti toleransi antar umat beragama, kemanusiaan yang adil, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Ini tercermin dalam berbagai praktik seperti saling menghormati, membantu sesama, dan partisipasi dalam kegiatan bersama seperti menyanyikan lagu kebangsaan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila bukan